berikan kebaikan kepadanya, Allah jadikan hamba itu beribadah kepada Allah. Tanda hamba yang ingin Allah celakakan dunia dan akhirat, tandanya hamba itu meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya ini adalah musibah hukuman yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah ketika seorang hamba yang meninggalkan ibadah kepada Allah. Itu tandanya Allah ingin mencelakakan dirinya dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi alhamdulillah kita telah melewati bulan Ramadan, yang mana para ulama menjelaskan bahwa di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya adalah diberi kesempatan untuk mendapati bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat beribadah kepada Allah. Ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah yang wajib untuk disyukuri, yang wajib untuk disyukuri. Jadi kita bersyukur jangan hanya ketika mendapatkan nikmat dunia saja. Sekarang orang kebanyakan bersyukurnya ketika mendapatkan nikmat dunia, padahal nikmat ibadah lebih besar daripada nikmat dunia. Nikmat akhirat itu jauh lebih besar daripada nikmat dunia. Nikmat dunia yang kita dapatkan sebanyak apapun, sebesar apapun, sesifatnya sementara, sesaat, tidak akan abadi kekal, akan lewat semuanya, akan kita tinggalkan. Akan tetapi nikmat ibadah, nikmat akhirat, nikmatnya itu sifatnya selama-lamanya, abadi, tidak ada akhirnya. Jadi maknanya apa? Seharusnya kita lebih bersyukur ketika bisa beribadah kepada Allah. Sekarang orang mendapatkan nikmat harta dunia, alhamdulillah, bersyukur, bahagia. Ketika bisa beribadah, ketika bisa mendapati bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, biasa-biasa saja, tidak bersyukur kepada Allah. Padahal ini nikmat yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan oleh para ulama bahwa ahli kubur itu berharap orang yang telah meninggal itu mengharapkan mendapati walaupun satu hari dari bulan Ramadan. Orang yang telah meninggal, ahli kubur itu berharap kalau seandainya ingin mendapatkan walaupun satu hari dari bulan Ramadan. Jadi orang yang telah meninggal dunia tidak berharap kalau seandainya ingin dihidupkan mendapatkan nikmat dunia, harta, mobil mewah, rumah mewah, bukan. Orang yang telah meninggal ingin dihidupkan, ingin mendapatkan walaupun hanya satu hari dari bulan Ramadan, ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, khususnya adalah nikmat beribadah. Dan semoga kita bisa mendapati kembali bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan para ulama menjelaskan bahwa tanda orang yang ibadahnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah setelahnya beribadah kepada Allah. Jadi tanda ibadah yang diterima oleh Allah setelahnya beribadah kepada Allah. Itu tanda ibadahnya diterima oleh Allah. Tapi setelah ibadah tidak beribadah, berarti ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Contohnya misalnya orang pulang haji, pulang umroh, tanda ibadah hajinya diterima oleh Allah setelahnya terus beribadah
tidak beribadah, meninggalkan ibadah, tanda hajinya tidak diterima oleh Allah. Sama seperti halnya tanda orang yang ibadahnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah, setelah bulan Ramadan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, sembahlah Tuhanmu, ibadahlah kepada Allah sampai datang kepadamu keyakinan. Apa itu keyakinan? Kematian. Jadi ibadah sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Sampai kapan kita istiqomah ibadah? Sampai meninggal, agar meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang paling penting. Jadi ibadahnya jangan hanya di dalam bulan Ramadan. Orang banyak mujahadah di bulan Ramadan, ibadah baca Al-Quran, tadarusan, beres bulan Ramadan, beres ibadah, beres tadarusannya, beres tahajudnya. Ini tertipu dengan tipuan setan. Seharusnya setelah bulan Ramadan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang di dalam hadis bahwa sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar, yang cerdas, yang berakal, yang sebenarnya adalah orang yang selalu menundukkan hawa nafsunya, melawan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal persiapan untuk setelah meninggal dunia. Ini orang yang cerdas, yang berakal. Sama seperti halnya orang yang pintar di dalam sekolah, di dalam belajar, adalah orang yang melawan hawa nafsunya, bagaimana berusaha untuk tekun belajar. Itu orang yang melawan hawa nafsunya, gak banyak tidurnya, gak banyak main-mainnya, tapi banyak belajarnya. Mengapa? Untuk memikirkan masa depan. Ini adalah orang yang pintar, berakal sebenarnya. Orang yang berakal yang sebenarnya adalah orang yang melawan hawa nafsunya, meninggalkan banyak tidur, banyak main, banyak beribadah untuk memikirkan masa depan yang sebenarnya. Masa depan yang sebenarnya itu kapan? Setelah meninggal. Itu namanya masa depan. Kalau masa tua, masa depan di dalam hidup itu bisa jadi tidak mencapai masa depan, mudah meninggal dunia. Masa depan di dunia itu hanya sebentar, sesaat saja. Tapi masa depan yang sebenarnya adalah setelah meninggal dunia, kehidupan yang abadi, yang selama-lamanya. Al-Qayyis man dana nafsahu, orang yang berakal adalah orang yang selalu melawan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, beramal untuk setelah meninggal, persiapan. Wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha, orang yang lemah. Siapa orang yang lemah? Adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Jadi orang yang kuat, yang sebenarnya yang kuat untuk melawan hawa nafsu. Terkadang ada orang yang badannya kuat, berotot besar, tapi nggak kuat melawan hawa nafsunya, lemah, selalu mengikuti hawa nafsu. Terkadang orang biasa saja tapi selalu melawan hawa nafsunya, kuat. Itu adalah orang yang kuat yang sebenarnya. Wal ajiz, orang yang lemah adalah yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallahi, dan berharap, berangan-angan kepada Allah. Berangan-angan ini namanya orang yang gak berakal. Misalnya orang gak belajar, gak berusaha, gak bekerja, tapi ingin mendapatkan harta yang banyak. Dari mana? Mimpi, ini namanya. Orang ingin panen, ya harus menanam. Ya, ingin panen yang banyak tapi nggak mau menanam, panen
main dari mana? Orang ingin punya keturunan yang soleh dan soleha, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, tapi nggak mau menikah, ya dari mana datangnya? Ya. Jadi ini namanya orang yang nggak berakal, ibadah tidak berangan-angan, ini masuk ke dalam surga. Ingin mendapatkan rahmatnya Allah dari mana? Jadi ini yang disabdakan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di dalam hadis yang lain bahwa sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wa naru mithlu dzalika. Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga itu lebih dekat kepadamu daripada tali sendalnya sendiri. Dan surga seperti itu pula. Surga itu lebih dekat dengan kita, neraka juga seperti itu. Lebih dekat dengan kita daripada tali sendalnya kita sendiri. Orang kalau seandainya sudah takdirnya ahli surga, ibadah taat, ibadah kepada Allah, meninggal langsung masuk ke dalam surga, sangat dekat dengan surga. Orang yang tidak taat, takdirnya ahli neraka, ketika datang ajalnya langsung meninggal masuk ke dalam ahli neraka. Jadi yang dekat dengan kita sebenarnya adalah surga atau neraka. Jadi maknanya apa? Maknanya kita diberi nasihat oleh Allah, oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita selamat dunia dan akhirat, agar kita bisa masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pembahasan kitabnya kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, Allah memberikan taufik kepada kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah ampuni dosa kita, Allah kabulkan hajat kita. Diberkati Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana ya Rabbana bi annana sarafna wa annana asrafna asrafna fatur alaina wa tanzil wajhaka wa sunnah awradi wa amin rahmati wa sabri walidina rabbi wa mawdina wa ahli wa yawani wa sairil kitani wa kulli mahabba haydi radina suhba wal muslimina jami'an ya rabbi asma fadlan wa judan manna bi iktisadi minna bil mustafa rasulina bi kulli suri bil mustafa rasulina bi kulli suri bil mustafa rasulina bi kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alayhi ya rabbi wa alihi wa sahbihi ila tasbih walhamdulillahi bil badi wa